Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku mau nge-review sunscreen dari Something. Nah, si Something ini nggak nanggung-nanggung nih. Ngeluarin sunscreen langsung 3 biji dengan kelebihan dan klaim masing-masing. Aku ngetes produk ini butuh waktu yang cukup lama sih, makanya begitu launching nggak langsung aku bikin reviewnya. Nah, setelah aku coba ketiga produk ini, barulah aku mau review sama kalian dan ngebahas gimana sih saat produk ini dipakai. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, jadi ketiga produk yang aku maksud ini adalah Holy Shield yang spray, terus ada juga yang Holy Shield Mineral Sunscreen, dan yang terakhir ini tuh sunscreen yang stick. Yang stick itu judulnya Glowing Up Sunscreen Stick. Setelah mencoba ketiga produk ini dengan jeda waktu yang lumayan, sampai aku benar-benar bisa memutuskan mana nih yang paling enak buat aku nyobain dulu semua produknya. Untuk SPF-nya, ketiga-tiganya itu sama di SPF 50. Tiga-tiganya bisa dipakai untuk pagi hari. Kalau aku lihat dari klaimnya, dia itu tiga-tiganya juga cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang sensitif. Klaimnya juga mirip tiga-tiganya nih, non-sticky, non-patchy, dan juga non-peeling katanya. Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain. Untuk yang ini, dia itu mineral sunscreen, dan untuk yang dua ini, dia itu chemical sunscreen. Mineral sunscreen itu sama dengan physical sunscreen ya, biar kalian nggak makin bingung. Kita akan bahas dulu si mineral sunscreennya. Sebenarnya kalau menurut aku, kalau mineral sunscreen tuh udah banyak beredar. Jadi pada saat Something launching ketiga produk ini, untuk si mineral Somethingnya, aku nggak yang kayak aduh penasaran banget, nggak kayak gitu. Dia SPF-nya 50, dia ada kandungan multivitaminnya, dan juga ada kandungan alpha bisabolol. Terus produk ini tuh diklaimnya ada tulisan katanya menimbulkan efek tone up, jadi agak mencerahkan kulit. Kalau dari klaimnya, dia itu vegan friendly dan katanya tidak merusak make up. Oke, pada saat pertama kali aku nyobain produknya, aku amazed sama warnanya karena lucu banget. Warnanya tuh kayak Tosca. Warnanya mirip-mirip sama kalau kita pakai color corrector. Nah, biasanya kalau color corrector warnanya kayak gitu tuh fungsinya memang untuk membuat wajah terlihat lebih cerah. Makanya kalau pakai produk ini ada efek mencerahkannya. Untuk mineral sunscreen ini hampir nggak ada baunya, jadi aku sama sekali tidak terganggu dengan baunya. Teksturnya itu cair banget, dan pada saat diaplikasikan di wajah, dia lumayan gampang sih diratainnya. Cuman kalau di kulit yang kayak aku sawo matang agak susah karena memang ya beda sih ya warnanya. Jadi bukan tentang ini white cast banget, enggak. Cuma emang kulit aku kan warnanya sawo matang. Jadi kalau misalnya warnanya agak tone up agak jauh tuh jadi kelihatan jelas. Nah, aku punya sedikit tips kalau misalnya mau pakai produk ini. Jadi dipakein 2 jari, terus udah gitu diaplikasiin ke wajah, ditap-tap, terus diemin beberapa detik lah, kayak 20 detikan, baru ditap-tap lagi sampai merata. Itu lebih gampang dan juga menghemat tenaga dan waktu. Jadi lebih cepet gitu loh nyerapnya. Produk ini cukup nyaman dipakai di pagi hari sebelum make up, jadi nggak ada sensasi lengket ataupun nggak ada sensasi yang kayak greasy gitu, nggak sama sekali. Jadi cukup nyaman. Cuman kalau buat aku pribadi, aku rada kurang suka dengan efek tone up-nya. Dan memang basically aku hampir nggak suka sama produk-produk yang memang ada efek tone up-nya, nggak hanya ini. Jadi aku sih lebih milih produk yang sebenarnya tidak ada warnanya. Somehow kalau misalnya aku pakai produk yang ada tone up-nya, aku tuh suka ngerasa kayak numpang gitu sih, warnanya tuh nggak natural. Nah, itu aku kurang suka. Untuk dipakai reapply di atas makeup juga dia sebenarnya bisa. Untuk dipakai di reapply di atas makeup dia juga bisa. Kalau aku biasanya caranya aku tap-tapin ke sponge cushion atau ke beauty sponge, baru di tap-tapin di seluruh wajah. Tapi jujur itu bukan cara reapply sunscreen favorit aku, dan menurut aku itu agak merepotkan, agak capek, agak ribet, dan sebenarnya melelahkan aja gitu kalau misalnya
aku udah make upan, aku harus ngetap-tap lagi, ngeratain, belum nanti ada make upnya yang rusak. Dan satu lagi, produk ini nggak bikin wajah aku komedoan ataupun berjerawat ataupun breakout. Cuman yang pasti inget aja ya, kalau misalnya kalian pakai sunscreen, jangan lupa untuk double cleansing. Pokoknya ngebersihinnya tuh harus bener-bener bersih. Nah, sebelum aku ke produk berikutnya, aku mau ngasih tahu step pakai sunscreen. Nah, jawabannya gini, skincare, abis itu setelah beres skincare semua, sampai moisturizer kalau siang-siang, baru kalian pakaiin sunscreen. Setelah itu, kalau mau make upan, baru dilanjutin primer gitu. Jadi, jangan sampai ketukar lagi, oke? Produk yang kedua yang aku cobain, ini produk yang spray. Nah, spray ini adalah salah satu cara reapply sunscreen yang paling aku suka karena dia praktis, terus udah gitu nggak ribet, dan juga menurut aku lebih minim merusak make up sih. Nah, untuk produk ini tuh klaimnya dia nggak ada white cast-nya, terus nggak greasy, gampang di reapply, terus katanya fungal acne friendly dan vegan friendly juga. Untuk produk ini cara pakainya gampang banget. Sebelum dipakai itu harus di shake dulu, terus udah gitu diarahin di wajah, baru disemprot. Semprotnya itu membentuk tanda tambah, terus jaraknya kayak 15 cm biar semprotan spraynya itu merata di seluruh wajah termasuk di leher. Produk ini juga bisa dipakai pagi-pagi ya. Nah, kalau misalnya aku pakai ini pagi-pagi, aku pakainya suka agak banyak sih karena sebelum make upan. Tapi kalau misalnya aku udah make upan atau mau reapply sunscreen, aku pakainya nggak sebanyak kalau pagi. Kalau misalnya dipakai di pagi hari sebelum make up, produk ini cukup enak dan nggak tahu kenapa ya pada saat dipakai tuh ada efek kayak glowingnya gitu, tapi dia nggak berminyak rasanya dan cukup nyaman dipakai. Kalau dipakai di reapply di atas make up pun menurut aku ini cukup cocok. Cuman ya tetap namanya sunscreen itu harus di tap-tap sih menurut aku supaya dia lebih merata dan kita sebagai yang pakainya juga jadi kayak lebih pede gitu bahwa oh kulit wajahnya tertutupi nih, cukup enak. Aku udah nyoba beberapa sunscreen spray dan menurut aku cara reapply sunscreen yang paling nyaman itu adalah menggunakan spray semacam ini. Nah, yang aku suka juga dia itu sama sekali nggak ada white cast-nya, jadi cukup nyaman dipakai. Pada saat disemprotin, teksturnya itu nggak yang kayak air, tapi ada sensasi sedikit lengketnya. Dan kalau diperhatiin, si airnya juga nggak bening banget. Jadi airnya tuh kayak ada warna-warna susu kuning gitu loh. Warnanya tuh kuning, tapi kuning yang lembut kayak pastel gitu. Jadi airnya tuh bukan air yang bening banget. Tapi pada saat di wajah, dia nggak mempengaruhi warnanya sih. Jadi nggak masalah kalau misalnya dipakai di atas make up. Dia juga punya klaim katanya bisa membuat make up tahan lebih lama. Nah, cuman kalau untuk yang itu, sayangnya aku nggak sempat merhatiin sih pada saat ngetes karena aku kalau make upan pakai setting spray gitu, jadi aku nggak sempat ngetes apakah betul dia bisa membuat make up aku menjadi lebih tahan lama gitu. Tapi ada kekurangannya untuk produk ini. Produk yang spray ini baunya agak menyengat, mungkin karena kandungannya juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai produk ini, make sure kalian tahan nafas, terus matanya harus benar-benar ditutup. Karena kalau misalnya nggak tahan nafas, kalian kecium baunya pada saat disemprot itu rada kurang nyaman sih. Dan untuk di mata, untuk sebagian orang yang punya mata sensitif, mungkin begitu setelah disemprot kalian jangan langsung buka mata, jadi tunggu dulu atau misalnya tap-tap dulu sampai semuanya merata baru kalian buka mata, karena nanti khawatirnya produk ini tuh rasanya akan perih di mata. Kalau di aku sih di mata perih tuh kayak cuman 10 detik setelah dipakai. Cuma aku khawatir aja kalau misalnya di antara kalian ada yang punya mata yang sensitif. Dan untuk baunya dia tuh hilang setelah sekitar 15-20 detik setelah penggunaan. Nah, baru udah kayak gitu baunya normal, nggak kecium lagi. Kalau aku sih jadi kayak lebih senang mending tahan nafas aja lah daripada mencium bau yang baunya tuh bukan yang kayak ih gila bau banget, nggak. Cuman menimbulkan rasa nggak nyaman aja gitu. Tapi mengingat betapa praktisnya produk ini, kalau buat aku sih ya nggak masalah. Itu buat aku ya, setiap orang bisa berbeda-beda. Oke, nah ini aku simpan di yang terakhir. Karena ini produk favorit aku banget. Ini tuh sunscreen stick. Untuk produk yang ini tuh SPF-nya 50 dan termasuk chemical sunscreen. Pada saat pertama kali produknya dibuka, aku amazing banget karena ngelihat si ininya tuh lucu banget, warnanya hijau dan kayak transparan gitu. Ada wanginya dan menurut aku di antara ketiga produk ini yang wanginya paling enak. Aku sangat suka pakai produk ini sebelum make up ataupun nge-reapply. Tapi tetap sih kalau pada saat di reapply namanya pakai produk sunscreen stick, si foundationnya itu agak-agak nempel ke si sunscreen stick. Makanya aku bilang kalau reapply udah paling the best sih pakai yang spray. Pada saat dipakai ini gampang banget diaplikasiin di wajah, kayak
glides on aja gitu, gampang. Terus udah gitu dia juga bisa kena ke area-area yang sulit di wajah, yang pasti tidak ada white cast-nya. Terus dia hasilnya itu nggak lengket sama sekali, cukup nyaman. Nah, karena produk ini tuh teksturnya kayak stick gitu, pada saat diaplikasiin dia tuh kayak ada efek-efek glow, terus ada efek-efek mengkilat-mengkilat ala Korea gitu, dan kulit terlihat lebih sehat kalau pakai produk ini. Aku suka banget sama hasil finishnya, dan dia itu ringan banget, hampir kerasa nggak pakai apa-apa. Dari ketiga produk ini, aku paling suka sama yang si stick ini sih. Nah, setelah aku menggunakan ketiga produk ini, menurut aku ketiga produk ini oke dan bagus, karena yang paling penting buat aku saat pakai sunscreen itu adalah si sunscreennya nggak bikin jerawatan, dan si sunscreennya itu nggak bikin wajah lengket, berminyak gitu, dan yang pasti nggak bikin komedoan, serta tidak bikin kulit jadi kusam. Kemarin-kemarin aku nyobain beberapa sunscreen yang nggak sampai aku review, karena menurut aku sunscreennya nggak banget di kulit wajah aku, jadi begitu dipakai 3 jam kemudian kulit aku tuh langsung jadi oily parah, apalagi kalau misalnya pada saat aku bermake up. Nah, kalau yang gitu skip, jadi nggak masuk ke review aku. Aku mau sekalian nanya, di antara kalian udah ada belum yang punya produk sunscreen dari something ini? Kalau ada, kalian boleh dong tulis di kolom komentar kalian punyanya yang warna apa, dan kalian suka atau enggak, atau alasannya kenapa kalian milih jenis yang itu, oke? Nah, paling segitu dulu videonya. Semoga video ini membantu buat kalian yang dari kemarin nyari sunscreen, atau dari kemarin udah naksir nih sama produk ini tapi galau, mending beli yang mana dulu ya. Nah, aku udah nyobain tiga-tiganya, dan aku udah nyobain kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain mengenai produk-produk ini, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Atau kalau mau langsung beli produknya, linknya juga aku taruh di description box, oke? Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!